it's way too late, but I'm so wide awake. 'Cause I can't sleep yet, I can't sleep yet. Got 1,000 words that won't stop running circles round in my head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai materi beriman kepada malaikat. Misalkan ya bukunya masing-masing. Nah, adapun poin-poin yang akan kita pelajari dari pengertian iman kepada malaikat. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada malaikat. Kemudian ada nama dan tugas malaikat. Kemudian ada sifat-sifat malaikat. Kemudian ada perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Dan yang terakhir hikmah kita beriman kepada malaikat. Nah, yang pertama-tama kita akan mempelajari atau mengerti terlebih dahulu mengenai makna beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat ini merupakan rukun iman yang kedua. Dua. Nah, pengertian iman kepada malaikat itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan malaikat sebagai makhluk yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Nah, hal tersebut terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 136. Nah, kemudian ada nama dan tugas malaikat. Nah, di sini jumlah malaikat itu sebenarnya ada banyak, tetapi yang wajib kita imani itu ada 10. Seperti yang terdapat dalam buku kita ini, ada 10 nama malaikat. Ada Jibril, ada Mikail, Israfil, Israil, kemudian Munkar, Nakir, Raqib, Atid dengan Malik dan Ridwan. Nah, dalam 10 malaikat tersebut terdapat tugas-tugas yang diemban oleh ke-10 malaikat itu. Nah, tugasnya itu seperti yang kita lihat di buku ini. Nah, untuk memudahkan kita menghafal nama dan tugas malaikat ini, kita akan menyanyi terlebih dahulu. Kita menyanyi mengenai 10 nama malaikat. Nah, yuk. Kalian semua sudah tahu kan? Tahu. Oke, sip. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Oke, selanjutnya yang tadi kan kita menyanyi nama-nama malaikat. Nah, sekarang dengan nama plus tugas malaikat. 1, 2, 3. Jibril menyampaikan wahyu. Mikail menyampaikan rezeki. Israfil meniup trompet. Israil mencabut nyawa. Munkar Nakir menanyai mayat dalam kubur. Raqib mencatat amal baik. Atid mencatat amal buruk. Malik menjaga pintu neraka. Ridwan menjaga pintu surga. Oke, setelah kita mengetahui mengenai nama dan tugas malaikat, nah selanjutnya kita akan mengetahui mengenai sifat-sifat malaikat. Nah, sifat-sifat malaikat itu seperti apa? Nah, tentunya malaikat itu berbeda dengan manusia. Nah, di buku kita ini, yang pertama malaikat itu selalu bertasbih siang dan malam. Jadi malaikat itu dalam kesehariannya dia itu tidak hentinya dalam bertasbih dengan menyebut nama Allah tentunya. Kemudian malaikat itu tidak pernah melakukan dosa. Nah,
Nah, dalam hal ini tentunya Allah itu telah memerintahkan malaikat itu untuk menuruti semua perkataan dari Allah tersebut. Kemudian malaikat itu mempunyai sifat malu. Selanjutnya malaikat itu tidak makan dan minum. Jadi malaikat itu hanya menuruti semua perintah-perintah dari Allah tersebut. Kemudian malaikat itu selalu taat dan takut kepada Allah, sudah pasti tentunya. Kemudian yang terakhir, malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak bisa digambarkan misalnya seperti seorang perempuan ataupun seorang laki-laki. Nah, dalam hal ini tentunya seorang malaikat itu wujudnya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Misalnya malaikat, kamu ke rumah si A dengan wujud perempuan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mempelajari mengenai perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Nah, dari pemahaman kita mengenai malaikat tersebut, nah perilaku-perilaku yang bisa kita cerminkan dalam sehari-hari misalnya seperti selalu berhati-hati dalam berkata dan melakukan perbuatan. Karena kita yakin seperti yang sudah kita nyanyikan tadi, ada 10 malaikat tadi yang mencatat amal baik dan buruk manusia itu. Nah, tentunya dalam keseharian kita dalam melakukan suatu perbuatan itu harus hati-hati. Misalnya kita dilihat di situ ada uang. Nah, kita mau mengambil, kan nggak boleh. Nah, seperti itu ya. Kemudian selalu berusaha menghindari perbuatan jahat dan perbuatan maksiat. Selanjutnya, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Misalnya melaksanakan perintah seperti sholat, kemudian puasa, seperti itu. Kemudian senantiasa bersikap jujur. Nah, bersikap jujur ini di mana saja dan kapan saja. Kemudian selalu berusaha dengan memaksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Dalam hal ini tentunya menyangkut kepada urusan orang tua. Kemudian mempunyai rasa kepedulian sosial yang tinggi dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir, tidak bersikap sombong atau ria dalam berbuat kebaikan. Jadi kita di dalam misalnya ada Bella yang meminjam pensil ke papa. Nah, papa tidak boleh tidak boleh menolak meminjami, misalnya ada 2 pensilnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada hikmah beriman kepada malaikat. Nah, hikmah beriman kepada malaikat ini selalu melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua, menjadikan kita berhati-hati dalam bertindak. Kemudian mengetahui kebesaran dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mengetahui kasih sayang dan penjagaan Allah kepada kita sehingga menambah rasa syukur. Kemudian yang kelima, meningkatkan iman dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk materi kita telah selesai. Sekarang ada ke yang nak ditanya? Saya, Bu. Nah, silakan deh. Apa yang nak tanya? Malaikat itu ada sayap. Oh, malaikat itu, nanya malaikat ada sayap atau enggak? Nah, kita kembali lagi ke sifat-sifat malaikat itu. Nah, malaikat itu kan ini dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Jadi malaikat itu ada atau enggak sayap, kan biasa-biasa di film itu kan malaikat itu ada sayap kan? Nah, kalau itu wujud malaikat itu tidak ada satu orang tahu, hanya Allah seorang yang tahu. Jadi malaikat yang misalnya kata Allah, malaikat munculkan sayap. Jadi munculkan sayap, tapi dijawab dalam apa itu, dalam riwayat apa dalam cerita, panjang sayap malaikat itu panjang benar sayap, memang ada sayap kayak gitu, ya. Baiklah, selanjutnya itu yang ditanya. Enggak. Enggak
Nah, pertanyaan Ibu untuk Tesna, malaikat tuh diciptakan dari Allah dari apa? Cahaya. Sip, dari nur atau cahaya. Kemudian selanjutnya, ini untuk apa ini? Nah, Ibu ada nyampe kartu, jadi tinggal dipilih aja. Nah, yang mana? Ini nih, kartu ini ada nama malaikat, jadi tinggal disebut nama malaikat terus dengan tugasnya. Tugasnya apa tadi? Nah, pilih tak? Ayo dipilih. Nah, malaikat apa itu? Malaikat. Malaikat engkau tugasnya apa? Buka menanyai mayat dalam kubur. Sip, mantap. Pandai kasih ya. Bella ambil. Pilih A. Malaikat apa itu? Malaikat Jibril tugasnya? Sip. Selanjutnya. Malaikat apa tugasnya? Malaikat kedua tugasnya? Sip. Berarti pandai semua ya, anak itu kan. Kita semua ya. Nah, selanjutnya kita akan evaluasi bagian nama dan tugas mereka. Jadi di sini Ibu siapkan ini tugas mereka. Ini tugas mereka ya. Kemudian yang ini nama-nama mereka. Jadi nanti kalian urutkan misalnya dari malaikat pertama dari Jibril. Kemudian yang lain Quran. Misalnya yang ini cocok kayak gini. Misalnya malaikat Raqib tuh apa tuh tugas? Ini mencatat amal baik. Jadi gini di sini, baru di sini sebelahnya. Oke, sip. Dan my head. Sometimes I feel just like these days and nights will never end. But will I ever get this chance again? So I pray, yes I pray, 'cause I know that life I walk when it's hard. I keep working, I'll never give this up, because I know it's worth it in the end. I know it's worth it in the end, because I know it's worth it in the end. I know it's worth it in the end. Yeah, I know sometimes I should relax my mind and take it easy. If I fight my way through every single phase, then I'm a winner. I'm not a quitter, no. Sometimes I feel just like these days and nights will never end. But will I ever get this chance again? So I pray, yes I pray, 'cause I know that life I walk when it's hard. I keep working, I'll never give this up, because I know it's worth it in the end. I know it's worth it in the end, because I know it's worth it in the end. I know it's worth it in the end. It's way too late, but I'm still wide awake, 'cause I can't sleep yet. I can't sleep yet. My father said to me, plant one seed, you can grow a tree. That tree will grow when you feel the dreams. If you just believe, then one day you'll see, yeah. When I'm on the case, I know it's worth it. I'm on the path now, I'm running like a circuit. Got my dreams in sight, and I'm ready for the fight. Now it's time to put all out and work in, yeah. One chance, one shot. No, I won't give up. All my faith begun. That'll keep me strong. As I'm sitting here thinking about this world we're living in, so I'm wasting all the time. baiklah, itulah simulasi pembelajaran kami pada hari ini. Terima kasih selamat nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's worth it in the end, because I know it's worth it in the end. I know it's worth it, I know it's worth it in the end.